Assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali kita di Pak Guru Channel. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, mohon dukungan subscribe-nya. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang materi fisika kelas 10 dengan pokok bahasan besaran dan satuan. Adapun materi yang dibahas itu meliputi yang pertama besaran, yang kedua satuan, dan yang ketiga dimensi. Oke, kita mulai dari besaran. Apa itu besaran? Perhatikan hasil pengukuran berikut ini. Panjang meja sama dengan 100 cm. Panjang meja ini disebut dengan besaran, 100 disebut dengan nilai, sentimeter disebut dengan satuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai dan satuan. Dalam fisika, besaran dapat dibedakan dua macam, yaitu besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran dasar yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran yang lain. Berdasarkan sistem satuan internasional, terdapat 7 macam besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran tambahan yang tidak berdimensi. Yaitu, yang pertama, panjang, itu lambangnya L. Yang kedua, massa, lambangnya M. Yang ketiga, waktu, lambangnya T. Yang keempat, kuat arus listrik, lambangnya I. Yang kelima, intensitas cahaya, lambangnya I. Yang keenam, suhu, lambangnya T. Yang ketujuh, jumlah zat, lambangnya N. Inilah 7 besaran pokok yang berdimensi. Sedangkan 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, itu yang pertama sudut datar dan yang kedua adalah sudut ruang. Oke. Selanjutnya kita lihat besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa macam besaran pokok. Itu sebagai contoh, itu yang pertama volume. Ini volume diturunkan dari besaran panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian yang kedua, kecepatan. Ini kecepatan diturunkan dari besaran jarak dan besaran waktu. Dan banyak contoh lain daripada besaran turunan. Di antaranya ada percepatan, kemudian ada gaya, kemudian tekanan, usaha, daya, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran kuantitas suatu besaran. Di dalam sistem satuan internasional, itu ditetapkan 3 satuan dasar untuk masing-masing besaran, yaitu besaran panjang, massa, dan waktu. Untuk panjang, itu satuannya meter, massa kilogram, waktu adalah second. Ini merupakan satuan MKS. MKS itu meter, kilogram, second. Sedangkan untuk CGS, yaitu panjang centimeter, massa gram, waktu second. CGS itu artinya centimeter, gram, second. Kemudian selanjutnya kita lihat satuan besaran pokok dan satuan besaran turunan. Yang pertama kita lihat satuan besaran pokok. Berdasarkan sistem satuan internasional, satuan besaran pokok ini ditetapkan sebagai berikut. Ini ada 7 macam besaran pokok. Itu yang pertama panjang,
itu lambangnya L, satuannya meter, lambang satuannya M. Massa, lambangnya M, satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Waktu, lambangnya T, itu dari time, nama satuannya second, lambang satuannya S. Kemudian kuat arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere, lambang daripada satuannya adalah A. Selanjutnya, kuat cahaya, itu lambangnya I, satuannya kandela, lambang satuannya adalah CD. Besaran berikutnya adalah suhu, lambangnya adalah T, satuannya adalah Kelvin, lambang dari satuannya adalah K. Dan yang terakhir adalah jumlah zat, lambangnya N, satuannya mol, lambangnya mol. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya tentang satuan besaran turunan. Ini ada beberapa contoh besaran turunan. Berikut lambangnya, lambang satuannya. Yang pertama, energi. Lambang daripada energi itu adalah E, satuannya adalah joule. Lambang dari satuan joule itu sendiri adalah J. Besaran yang kedua adalah besaran gaya. Lambangnya F. Ya, satuannya Newton, lambang dari satuannya N. Besaran berikutnya adalah daya. Lambangnya P, satuannya watt, lambang daripada satuannya adalah W. Yang berikutnya tekanan. Lambang daripada tekanan itu sendiri adalah P, satuannya Pascal, lambang dari satuannya adalah PA. Yang berikutnya ada frekuensi. Lambangnya F, satuannya Hertz, lambang daripada satuan dari frekuensi itu sendiri adalah Hz. Yang berikutnya ada beda potensial. Lambangnya V, satuannya volt, lambang daripada satuannya adalah V. Dan besaran berikutnya adalah muatan listrik, di mana lambang daripada muatan listrik itu sendiri adalah Q, satuannya adalah Coulomb, dan lambang satuan adalah C. Jadi berikut ini akan kita coba lihat penjabaran dari beberapa satuan besaran turunan. Ini hanya kita lihat 3 contoh penjabaran besaran turunan. Yang pertama kita lihat luas, yang kedua volume, dan yang ketiga massa jenis. Ayolah kita coba lihat yang pertama, yaitu luas. Luas itu diturunkan dari besaran panjang dan lebar, yaitu panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebarnya satuannya meter. Jadi satuan panjang itu sendiri, satuan luas itu sendiri adalah meter kuadrat. Kemudian yang kedua adalah volume. Volume itu hasil kali panjang kali lebar kali tinggi. Seperti tadi udah kita jelaskan bahwa panjang ini satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga mempunyai satuan meter. Jadi meter kali meter kali meter adalah meter kubik. Kemudian yang ketiga yaitu massa jenis. Yaitu massa jenis itu sendiri adalah turunan dari massa dibagi dengan volume. Massa itu sendiri satuannya kilogram, sedangkan volume dari satuannya meter kubik. Dengan demikian, satuan daripada massa jenis itu sendiri adalah kilogram per meter kubik.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah penggambaran suatu besaran dengan menggunakan simbol besaran itu sendiri. Jadi, di dalam sistem satuan internasional ini terdapat 7 besaran pokok yang berdimensi. Sedangkan 2 besaran pokok tambahan itu tidak berdimensi. Sekarang coba kita lihat besaran-besaran pokok yang berdimensi itu sendiri. Yaitu yang pertama panjang, itu dimensinya L. Jadi dimensi di sini ya ditulis dengan huruf besar di dalam kurung peta. Oke, saya ulangi. Panjang itu dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, kuat arus listrik dimensinya I, kuat cahaya dimensinya J, suhu dimensinya theta. Dan yang terakhir nomor 7, jumlah zat dimensinya N. Nah, sekarang apa kegunaan daripada dimensi? Jadi kegunaan dimensi itu yang pertama untuk analisis dimensional, dan yang kedua untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Oke, sekarang kita coba lihat cara menentukan dimensi pada besaran turunan. Dimensi pada besaran turunan itu dapat ditentukan dengan menggunakan perkalian biasa. Namun untuk penulisan perkalian itu biasa ditulis dengan tanda pangkat positif, sedangkan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Itu sebagai contoh, itu yang pertama dimensi luas, itu turunannya dari panjang kali lebar, itu dimensi panjang L, dimensi lebar juga L. Dengan demikian dimensi daripada luas itu adalah L kuadrat. Kemudian nomor 2, kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Dimensi daripada jarak itu L, dimensi waktu T. Karena ini bagi, maka dimensi daripada kecepatan adalah L T pangkat min 1. Jadi pada video kali ini mungkin cukup di sini. Untuk pembahasan soal tentang besaran satuan dimensi itu dapat kita lihat pada video yang lain. Jadi untuk hari ini ya mungkin cukup di sini. Ya, sampai jumpa pada video yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.